Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali dengan pembelajaran jarak jauh untuk kelas 9. Saat ini materi yang akan kalian simak adalah materi tentang bencana alam, terkhusus bencana letusan Gunung Merapi. Maka silahkan simak video pembelajarannya dengan baik-baik dan amati dengan baik-baik pula. Selamat mengikuti pembelajaran memakai video pembelajaran. Silakan. Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, karena kita akan membahas topik bermanfaat mengenai bencana alam, terutama gunung meletus. Sebelum itu, mari kita simak informasi awal yang akan mengantarmu. Apa kamu sudah paham dengan gejala alam di dunia ini? Gejala alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam. Banyak sekali gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Pastinya kita pernah membaca atau melihat berita mengenai banjir, gempa bumi, ataupun gunung meletus. Lalu, apa hubungannya gejala alam dengan bencana alam? Bencana alam adalah gejala alam yang mendatangkan kerugian bagi manusia, sehingga menyebabkan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, hilangnya harta benda, dan gangguan psikologis. Bencana alam dapat berupa tsunami, gunung meletus, banjir, longsor, kebakaran, angin topan, gempa bumi, badai, mencairnya es kutub, gas beracun bumi, dan hujan meteor. Namun, kali ini kita akan fokus membahas mengenai gunung meletus. Gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Terdapat dua bahaya gunung meletus. Pertama, adanya bahaya utama. Bahaya utama adalah bahaya yang langsung terjadi ketika proses peletusan. Jenis bahayanya ialah awan panas, hujan abu, dan munculnya lava ke permukaan. Selanjutnya, bahaya yang terjadi setelah proses peletusan. Jika gunung meletus, akan terjadi penumpukan material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Pada saat musim hujan tiba, sebagian material tersebut akan terbawa oleh air hujan yang tercampur dengan lumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan yang disebut dengan lahar. Lalu bagaimana proses terjadinya gunung meletus? Perhatikan informasi berikut ini. Jenis erupsi. Bencana meletusnya gunung berapi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis sumber erupsi, yaitu erupsi pusat, erupsi samping, erupsi celah, dan erupsi esentrik. Adapun tanda-tanda gunung meletus diantaranya adalah sebagai berikut. Suhu di sekitar gunung meningkat, mata air mengering, tumbuhan di sekitar gunung layu, hewan liar turun dari gunung, dan sering terdengar suara gemuruh. Kasus-kasus bencana alam gunung meletus di Indonesia. 1. Gunung berapi Tambora. Salah satu gunung dengan ledakan paling dahsyat di Indonesia adalah Gunung Tambora. Bahkan terdahsyat di dunia yang berhasil dicatat oleh sejarah. Gunung Tambora yang terletak di Sumbawa ini meletus pada tanggal 10 April 1815. Ledakan ini adalah puncak dari aktivitas vulkanik yang mulai meningkat selama hampir 4 tahun. Letusan Gunung Tambora benar-benar hebat, bahkan bisa disamakan dengan ratusan ribu bom atom yang meletus bersamaan. Akibat ledakan gunung ini, diperkirakan ada 71.000 orang di sekitar Sumbawa meninggal karena lava dan juga penyakit akibat debu dari gunung. Tak hanya di Indonesia, dunia juga mendapatkan dampak dari Gunung Tambora. Usai erupsi,
gunung ini mengirimkan banyak material debu ke langit. Terjadilah perubahan iklim yang cukup signifikan. Bahkan suhu dunia rata-rata turun hingga 0,53 derajat Celcius. Dan beberapa negara di belahan dunia utara tidak mengalami musim panas. Dan negara di bagian selatan Eropa harus menghadapi wabah tifus. Kasus-kasus bencana alam gunung meletus di Indonesia. 2. Gunung berapi Krakatau. Gunung yang terletak di Selat Sunda ini meletus dengan sangat dahsyat pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 1883. Namun, aktivitas vulkanik dari gunung ini telah terjadi sejak bulan Mei. Ledakan dari Gunung Krakatau menyebabkan bencana besar di kota sekitar Selat Sunda seperti Merak, Banten. Saat meletus, Gunung Krakatau melemparkan banyak sekali material batuan yang sangat panas. Hal ini mengakibatkan banyak warga yang meninggal dunia. Selain itu, ledakan juga menimbulkan gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Bahkan, kota Merak dihancurkan oleh gelombang tsunami dengan tinggi hingga mencapai 46 meter. Sama halnya dengan Gunung Tambora, erupsi dari Gunung Krakatau juga mengubah iklim dunia, bahkan bertahan hingga hampir 1 tahun lamanya. Di belahan bumi sebelah utara, suhu udara saat musim panas turun hingga 1,2 derajat Celcius. Bahkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat mengalami tahun yang banyak sekali turun hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan tahun itu disebut dengan water year. Saat ini, Gunung Krakatau hanya menyisakan gunung yang disebut dengan anak Krakatau. Dampak yang ditemukan dari bencana gunung meletus. Pertama, adanya dampak negatif. Kedua, adanya dampak positif. Mitigasi bencana gunung meletus terdapat 3 fase mitigasi. Pertama, pra-bencana. Kedua, saat bencana. Dan ketiga, pasca bencana. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan ini kalian bisa menambah wawasan mengenai bencana alam dan mitigasi bencana alam, terutama bencana alam gunung meletus. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Demikian materi video pembelajaran. Tugasnya seperti biasa kalian buat voice mail, dikirim ke WhatsApp ke guru mata pelajaran, yaitu ke Bapak. Silahkan untuk penilaian. Jadi kalian tidak cukup hanya mengabsen di classroom, tetapi kalian pun harus membuat tugasnya untuk penilaian sehariannya dan absensi juga. Demikian pembelajaran jarak jauh mata pelajaran lingkungan hidup. Kita tutup materi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.